warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah Kak Taufik, merinding saya. Kak Taufik juga merinding. Merinding kenapa? Kedinginan atau gimana? Bukan merinding kedinginan. Kak Taufik kan tadi dengerin ya Kak Yulia. Jadi merinding karena suaranya itu menyentuh hati. Teman-teman kamu mungkin yang ada di rumah dan ke studio termasuk Kak Taufik juga tahu gitu. Biar belajar gitu ya. Oke, apa suka dukanya? Sukanya mungkin? Sukanya itu ya, namanya juga orang belajar Al-Quran. Pasti kayak, seneng banget gitu bisa belajar Al-Quran. Tapi dukanya itu biasanya kalau lagi apa ya, lagi Enggak mau. ya kalau hafalan itu bacaan Gimana susah gitu ya. Pusing katanya Kak Apalagi Taufik. banyak gitu ya. Iya. Tapi nikmat enak gitu ya.
Ya, ya begitu dong, karena memang selain juga kita akan menambah wawasan, juga kita akan membaca Al-Quran juga menambah amalan. Iya, Iya, betul. gitu ya. Kayaknya di SMP IT Al Hidayah itu Kak Taufik untuk tahfidz memang target ya, harus setoran gitu ya modelnya ya. Nanti adik-adik atau teman-teman yang di rumah, nanti kita bisa wawancara sama kepala sekolahnya. Kebetulan Kak Taufik sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya dia yang penasaran tentang bagaimana sih dalamnya dari SMP SMP IT Al Hidayah. nanti bisa tanya-tanya langsung sama ibu kepala sekolah Ibu gitu ya. kepala sekolahnya. Oke, Terima siap. kasih kepada Mary dan Hari yang sudah bersedia hadir di studio pada sore hari ini. Nah, selanjutnya nih Kak Taufik, ada yang mau bawain pidato. Jadi selain bisa baca Al-Qur'an, ini juga bisa berpidato loh Kak Taufik. Oh. Nah, ini Siapa sudah tuh? ada cowok ganteng di tengah-tengah kita. Tapi yang pastinya Iya, bukan iya, Kak iya. Taufik ya. Kalau Taufik juga ganteng kok. Iya sih, kan cowok. Iya, sama-sama ganteng begitu. Iya, sama-sama ganteng. Iya, iya, Ini iya. yang sudah ada di studio kita pada sore hari ini, dia akan bawain pidato dengan judul Jujur Bergaul Kak Taufik. Jadi dalam bergaul juga perlu kejujuran. Oke, boleh Ini kita disampaikan. tanya-tanya dulu nih Kak Taufik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam. Betul ya namanya Fatih? Ya betul. Nah, apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, kelas 9 ya? Iya betul. Kelas 9. Sudah bentar lagi sudah mau lulus dong. Iya, tinggal beberapa bulan lagi. Iya. Nah, ini si Fatih ini Kak Taufik ternyata dia pernah menjuarai dalam pidato, juara 2 loh Kak Taufik. Bukan hanya tingkat kabupaten ternyata, tingkat nasional. Wow, kasih tepuk Nasional. tangan dong. Oh, oke. Nanti gini Kak Yuli, Iya, Kak Taufik gimana? karena memang nasional, tidak Hah? semuanya anak-anak itu bisa kan ya. Iya, Nah, betul. bisa dong nanti Bagi-bagi diceritakan, tips ya? iya, Oh. diceritakan sedikit aja pengalamannya ketika harus sampai ke nasional gitu, gitu ya. Tapi nanti dulu. Sebelumnya kita dengerin bersama nih pidato dengan judul Jujur Bergaul yang akan disampaikan langsung oleh Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang menakdirkan pertemuan yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercerah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Jujur dalam Bergaul. Hadirin rahimakumullah, jujur dalam bergaul merupakan suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Keimanan seseorang haruslah disertai dengan kejujuran dan terimplementasikan dalam pergaulan sehari-hari. Jujur itu sesuai antara amal lahir dan amal batin. Jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara sifat jujur dalam bergaul, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung dan mengantarkan seseorang kepada surganya. Jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejujuran merupakan kunci sukses dalam segala hal, terutama jujur dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa urgensi dari kejujuran itu sendiri? Perlukah jujur dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat? Adakah ia merupakan sebuah kelemahan diri dan kerendahannya? Atau merupakan sebuah keunggulan diri dan kemuliaannya? Yakinlah, jujur akan mendatangkan ketenangan, mempermudah segala urusan. Kejujuran merupakan ruh setiap amal.
penjernih keadaan, penghilang rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kejujuran akan membuat kita kuat dan bermartabat. Kejujuran merupakan fondasi bangunan agama dan tiang penyangga keimanan. Hadirin rahimakumullah, hilangnya nilai-nilai kejujuran menyebabkan banyaknya perilaku anak-anak yang rusak. Yang harus dikedepankan dan menjadi cita-cita kita bersama, lahirnya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia, terutama kejujuran. Jangan sampai kejujuran itu menjadi langka dan punah. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya handal, ahli dan pintar, tetapi membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas moral. Pada 14 abad yang silam, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu yang membawa kebaikan, dan kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan sebuah konsep dasar yang kokoh dan benar pada diri para pengikutnya dalam melakukan sebuah revolusi mental terhadap kehidupan manusia, baik secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Dari sebuah konsep kemudian berwujud menjadi sebuah keyakinan yang dilakukan dan diperjuangkan. Kejujuran bukan hanya sekedar sebuah slogan yang didengung-dengungkan, dan bukan hanya sebuah tulisan yang terpampang, melainkan menjadi suatu sikap dan perilaku bersama yang dipilih dan dilakukan dengan sepenuh hati. Hadirin rahimakumullah, intisari yang bisa kita ambil dari pidato di atas adalah, mari kita jadikan sifat jujur sebagai pedoman pendidikan dalam pergaulan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat yang pendidikannya menekankan pada sifat dan perilaku jujur sebagai akhlak mulia yang akan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan yang berfondasi keimanan dalam kejujuran sebagai kesempurnaan keislaman seseorang. Oleh karena itu, mari kita jadikan kejujuran sebagai jati diri kita yang dapat membedakan sebagai seorang mukmin yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, atau seorang munafik yang tidak dapat dipercaya, culas dalam kesombongan dan kebodohan. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergaul. Nah, sebelum kita tanya-tanya, kita sapa lagi nih. Fatih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita sudah menyebutkan di depan ya bahwa Fatih pernah menjuarai juara 2 ya, Ya. pidato tingkat nasional. Wow, keren banget. Nggak abal-abal, udah tingkat nasional aja, bukan kabupaten Kak Taufik. Luar biasa. Luar biasa banget. Iya. Ini kita tanya-tanya nih sama Fatih nih. Jadi adik-adik atau teman-teman di rumah nih bisa tahu tipsnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut lomba pidato, dia biar bisa juga sama kayak si Fatih. Terus nanya apa tuh kata Fatir? Fatih. Oh, Fatih. Fatih ya? Fatih gitu ya? Fatih. Oh, Fatih. Mau nanya apa tuh Fatihnya? Nunggu dari tadi Iya. kan Uli. Gimana nih tipsnya Fatih? Tentunya tips dulu nih. Yang selain berlatih ya, tentu juga berlatih itu adalah kunci utamanya ya. Selain itu apa coba? Bisa mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Jadi ketika ingin mengikuti lomba pidato, yang pertama adalah mempersiapkan naskah sebaik mungkin hingga benar-benar matang. Lalu yang kedua, persiapkan vokal dan intonasi, karena ketika pidato tidak hanya materinya yang bagus, tetapi vokal dan intonasinya juga diperlukan. Iya benar Kak Taufik, tadi waktu dengerin tuh suaranya bulat banget gitu, mikrofonis gitu istilahnya. Iya. Iya betul ya. Ya. Terus ada lagi Fatih? Lalu yang ketiga, persiapkan mimik dan gestur agar terlihat lebih menggugah, dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten. Itu kalau misalnya lomba-lomba gitu harus hafal nggak ya kira-kira sama naskahnya? Harus. Harus hafal ya? Harus wajib ya, Oh, wajib ya. wajib gitu. Kemudian untuk naskahnya itu biar tahu gitu ya adik-adik di rumah, naskah yang bagus dalam pidato itu bagaimana sih? Naskah yang bagus yaitu yang strukturnya lengkap.
Oh, strukturnya lengkap Kak Taufik. Iya. Jadi Jadi kalau isinya nggak apa lengkap, segala macam dari pembukaannya, pembukaan, isinya politik gitu ya betul gitu ya. Ya, betul. Jadi pembukaannya nggak boleh ya kalau misalnya isinya ditaruh di atas, kemudian pembukaannya diletakkan di tengah gitu nggak boleh ya. Itu katanya Nah, nggak lengkap masih. jadi walaupun lengkap selain tapi lengkap, berantakan, iya. selain lengkap juga harus sistematis gitu maksudnya, Iya. Fatih. Gitu ya Fatih ya. Nah, sebelum mengikuti lomba itu kira-kira berapa lama latihannya untuk bisa sukses seperti Fatih? Kira-kira sekitar 2-3 minggu. 2 sampai 3 minggu itu tiap hari latihan gitu. Ya. Pembukaannya Wow. nggak usah Betul. Iya, Jadi tergantung tiap hari. usaha juga Kak Taufik. Iya. Oke. Baik, terima kasih Fatih Sama-sama. sudah hadir Iya. di sore hari ini di studio. Oh ya Kak Taufik, sebelum ke pengisi acara berikutnya nih, Iya. ada yang tanya-tanya kayaknya apa sih subscribe itu? Apa? Apa coba? Coba deh Kak Yuli jelasin. Nah, subscribe Iya. ini adalah mata acara baru di Nada FM tentunya, yaitu Sahabat Kreatif. Jadi ada rulisnya. Kenapa rulis? Karena subscribe rulis ini adalah kerjasama Nada FM dengan Rumah Literasi Sumeneb. Nah, Oke. Rumah Literasi Sumeneb itu apa Kak Taufik? Silahkan dijelaskan. Rumah literasi, Heeh. Kak Yuli aja deh. Aduh Kak Kak Taufik Yuli lagi aja. bahas Semuanya harus Kak Yuli. Oh gitu, Iya. oke baiklah. Iya. Jadi Rumah Literasi ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di literasi. Jadi kita tidak hanya terbatas dari membaca dan menulis saja, tetapi sama seperti sekarang ini menggali potensi adik-adik yang ada di rumah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Tentunya Betul. setiap hari Kamis di Nada FM. Betul. Kak Taufik giliran betul-betul aja. Hai Kak Taufik nih sudah Iya. di depan Kak Yuli dan Kak Taufik sudah Siap. ada cewek cantik Kak Taufik. Siapa? Nah ini Siapa? kayaknya mau apa ya? Kalau tadi sari tilawahnya sudah dan tilawahnya juga sudah, pidatonya juga sudah. Kali ini anak cantik ini akan bercerita. Oh, bercerita tentang apa? Storytelling, tepatnya begitu istilah asingnya. Tentang apa? Kalau mereka berdua tadi menggunakan bahasa Indonesia, kali ini mereka juga akan membuktikan bahwa SMP IT Al Hidayah juga bisa menggunakan bahasa Madura yang baik dan benar. Jadi bukan hanya berbatas pada bahasa Indonesia saja Kak Taufik. Silakan Kak Taufik disapa. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa dulu? Alia, Oh, Alia. Alia udah siap? insya Allah. Ya, oke. Kalau boleh tahu apa sih judulnya? Joko Tole Aperang Alaben Dumpo Abeng, Oh, oke. Intinya tentang apa sih? tentang peperangan kayak ya cerita-cerita dulu gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, jadi semua yang di rumah dan di studio adalah tampilan dari Alia ya. Alia. Alia. Oke, silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal laki Asma Kaula Eki Kak Dinto Abidah Adelia Safitri. Kaula dari SMP IT Al Hidayah Sumeneb. Are samangken kaula berarti nyareta aki tentang Joko Tole Aperang Alaben Dempo Abeng. Eka careta aki nengakeun keling bade situng raja saya sangat sakti mandraguna atau tade saya bisa nandingi. Raja kepanika andi situng putra si anyama Dempo Abeng. Saamporna putrana nati besa Dempo Abeng esoro lekas akabin sareng potre peliana. Nah, satia beukna latih besa. Sapantesa beukna lekas akabin. Sare, ben pele potre se beukna senengi. Deki pas era marah ben sengkok. Punten Pak, abdina tak akabina tor nyai potre seratin. Namong abdina andi pangatero. Sakabina bebini seki paraben abdina tero anikmatia tanpa tedung apolong. Yeding pangatero potrana si tak masuk akal, bapakna tak gercet. Tor tak cengung. Namong amarga Dempo Abeng aropa aki potra se sangat sayangi, sakapina permintaan ben pangaterona etoroti. Saampunna kepanika, Dempo Abeng minta ka angkui kebayaki situng parao saya bisa ngabeng ning Beng Abeng. Saya elakapi kalaben awak tor paranatin perang. Sakapina permintaan jukeun etoroti. Tak abit salelana kepanika, Dempo Abeng ngocu de tanah ceubeung. Saterosa, Dempo Abeng ngerem utusan saya beri tugas ka angkui ngibesorat
de Ratu Epon Majapahit. Akhirnya kerajaan Majapahit bisa ekala kikia. Saelana badening Majapahit, Dempo Abeng ngerem sorat dek mature. Saya etok cuweki ka Arya Kuda Panole. Saamponna sorat telah etare mator bocah. Arya Kuda Panole dukan kalaban hantak bumi. Sambil ngocak ka utosanna. He! Ngocak ya katuan beuna. Sorat telah etare mah. Ben apa maksud telah sengkok katawe? Bila abai tuan beuna aserbu nyerang umpok pakun alaben. Ben boleh ngocak ya katuan beuna. Moncet lake marah perang tung labentung. Harina ruah, otosan jeria langsung makan ke Majapahit. Sadepak nae Majapahit, otosan jeria ala poraki, ben nyampayaki apa seetu puaki Arya Kuda Panole. Dempo Abeng ngamuk, saamponna ngeding laporan otosan kenekam. Bakto ruah kia, Dempo Abeng mangkat neteni kapal lanang cudek Sumenep. Tak habis salah staranya ke panika, Arya Kuda Panole ngolati parao lebet lengi dari arah laut. Marina ruah Arya Kuda Panole atikani cerena si Megaremeng. Pas langsung nompak ka tengana cerena. Cerena si Megaremeng ngaper kalangi kebai nyamput paraona Dempo Abeng. Sekadua sajen semak. Berakhirnya tetilah paperangan di atas langit secokop abdi. Sekadua saling tabrakan. Dar! Tapi sekadua tada sekala. Polana padu kuat. Polana ruah Dempo Abeng karepoten. Ben posang. Polana mak bede. Orang nampak jeren bisa ngaper. Sementara ruah datanglah Adirasa ben Adipodai norok nolongi perang. Polana jeria Dempo Abeng arasa kalah pas mulai ka Majapahit. Tapi Arya Kuda Panole tak abri kesempatan. Arya Kuda Panole nabeng para ruah. Saelana depak atas tase, para ruah bisa etabeng. Pas tetila paperangan. Parao Dempo Abeng pecah. Polana tantu ena cerena si Megaremeng. Marina ruah Dempo Abeng atikani bapakna. Pas langsung bapakna bento perang. Tak abit Marina ruah Dempo Abeng arasa kalah. Ben tak bisa akebai apa-apa. Akhirnya atopet. Tapi Arya Kuda Panole tak nangkepi. Pas langsung Arya Kuda Panole mecet ngangkui cametena. Saya nyebut lagi Dempo Abeng mate. Ben parona ancam. Dar! Pas nyelam kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sampai dibikin terkejut. Saya suaranya mantep banget Kak Taufik pas Betul. bagus banget. Lama latihannya berapa hari nih kira-kira? Sekitar beberapa minggu lah. Oh, Kan pas itu sempat ikut lomba. Oh, ikut lomba, lombanya ini juga. Iya, ceritanya. Oke. Kelas berapa nih sekarang? Baru kelas 7. Baru kelas 7. Suaranya bagus. Menggelegar. Penghayatannya juga bagus. Perlu diketahui nih ya, adik-adik yang ada di rumah. Jadi si Alia ini, Alia ya namanya, Alia ceritanya itu sambil bergerak-gerak, terus sama ekspresinya juga mantap Kak Taufik. Terima kasih Alia sudah hadir di sore hari ini bersama kita semua. Kapan-kapan moga-moga kita ketemu lagi ya. Amin. Amin. Kak Taufik, nah adik-adik yang hebat-hebat ini tentu dibimbing dan dibina oleh guru-guru serta kepala sekolah yang mantap juga. Iya. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ini ya Kak, kok kasih manggilnya Ibu Ustadzah ya Kak? Ustadzah Dawin begitu tepatnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan Kak Taufik, silahkan tanya-tanya, jadi korek-korek nih ke Ibu Kepala nih. Oke, Kak Taufik dulu ya. Iya, Kak Taufik aja. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, baik Ustazah SMP IT Al Hidayah gitu ya. Boleh diceritakan sedikit tentang profil dari sekolah SMP IT Al Hidayah ini Ustazah? Tempatnya di mana dan bagaimana di dalamnya gitu. Sebelumnya saya sapa dulu. Iya.
yang di rumah ya, serta ustadzah yang mendengarkan sore hari ini, dan juga Ustadz Leli dan Ustadzah Kiki kesiswaan yang juga membersamai hari ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang SMPIT. SMPIT ini ada di Pangalangan. Jadi SMPIT Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, satu-satunya sekolah Islam terpadu yang ada di Sumeneb ya. Ya, kalau di Pamekasan sudah ada juga SMPIT Al-Uswa begitu, yang sama-sama IT. Jadi di bawah JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu begitu. Dan sekolah kami berdiri dari 2011 Kak Taufik. Jadi 2011 sampai 2021, berarti insya Allah sudah 10 tahun ya, dengan meluluskan sudah sekitar 7 angkatan. Jadi di tahun pertama itu masih ada 25 siswa, kemudian alhamdulillah sekarang sudah 180 siswa Kak Taufik. Dari 3 rombel menjadi 8 rombel, sungguh satu yang kami syukuri ya. Dengan seiring perjalanan waktu, dari waktu ke waktu sekolah kami berkembang atas dukungan yayasan dan wali murid serta ustadz-ustadzah yang kompak mengawal sekolah dengan baik. Oke, baik. Ustadz tadi adalah kepala sekolah ya dari SMPIT ini. Mungkin bisa disampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMPIT ini, Ustadz. Baik, untuk kegiatan itu sebenarnya sekolah kita full day ya, akan tetapi karena pandemi jadi harus dipangkas. Kalau kegiatan harian itu dari mulai penyambutan siswa, kemudian ada tilawah, apel pagi atau upacara, kemudian bina kelas, kegiatan KBM, kemudian ada makan siang bersama, kemudian everyday itu juga murojaah. Akan tetapi di pandemi ini juga syukur alhamdulillah anak-anak setiap hari menyetor 1 halaman ke ustadz-ustadzahnya. Jadi kami semua 25 guru menjadi musrif dari 180 siswa. Jadi murojaah juz 1, 2 dan juz 1, 3, 29 dan 30 agar mendukung program Al-Qur'an, yaitu lulus dari SMPIT minimal mereka hafal 2 juz begitu. Oke, Ustazah mungkin ada kesan dan pesan dari acara ini apa gitu Ustazah? Untuk acara subscribe ya, ya, apa tadi singkatnya? Sahabat Kreatif Rumah Literasi. Rumah Literasi. Acara ini bagus ya. Ini dapat mengasah kreativitas siswa. Jadi mengembangkan bakat di bidang seni. Dengan munculnya acara ini, maka masyarakat luas bisa melihat sekolah-sekolah mana yang berprestasi serta mempunyai keunggulan dan keterampilan baik di bidang seni maupun yang lainnya. Mudah-mudahan acara subscribe kedepannya lebih maju, lebih berkembang dan lebih baik lagi. Kak Taufik dan Kak Yuli ya. Iya, betul. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya doakan juga mudah-mudahan SMPIT Al-Hidayah Sumeneb ini ya akan tetap maju dan tetap berkarya menghasilkan siswa dan siswi yang berprestasi kembali. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Kak Yuli, lanjut. Aduh, jadi pemirsa dan adik-adik pendengar yang ada di rumah tadi sudah bisa dengar sendiri ya bagaimana SMPIT, kemudian apa saja yang ada di SMPIT. Nah, sudah siap juga nih penampil berikutnya yang bakal, kalau tadi sudah semuanya, sekarang puisi nih Kak Taufik. Giliran puisi yang akan dibacakan oleh Seza. Ya, ketika engkau bersembahyang, judulnya begitu ya. Silakan Seza. Ketika engkau bersembahyang, karya MH Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan, partikel udara dan ruang hampa bergetar.
bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuklah badanmu memandangi asal usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis di dalam cinta Allah. Hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa, tak terkira-kira kalau diri pecah terbelah. Sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya. Yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arsh. 99. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Wow, suaranya juga bagus banget nih. Iya. Ternyata si Adinda Lestari Kaisaria ini nama lengkapnya juara 1 Kak Taufik lomba baca puisi tingkat SMP tingkat nasional loh Kak Taufik. Wow, luar Wow, biasa sekali pidatonya ya. tingkat nasional, puisinya tingkat nasional. Wow banget. Nah, ini ada penampil terakhir nih Kak Taufik, ada paduan suara. Jadi meskipun SMP IT mereka juga bisa loh Kak Taufik menyanyi gitu. Iya, jadi lengkap ya, lengkap. Lengkap banget nih, paket lengkap kalau ada SMP IT. Oleh karena itu kita nih langsung ditutup aja Kak Taufik ya. Oke. Jadi bagi para Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu
diberikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat kucinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti.